Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menyampaikan materi bab 7 antara perang dan diplomasi. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 2. Nah, materi yang akan kami sampaikan hanya ada 3. Materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara-negara bagian, dan pemerintah daerah untuk membahas konstitusi RIS. Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Bagi RI, keputusan ini sangatlah merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Pemerintahan saat itu dijalankan oleh presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Lembaga perwakilannya terdiri atas 2 kamar, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara atau daerah bagian yang masing-masing diwakili oleh 2 orang. Kemudian DPR beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan dilantik secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1949 di Bangsal Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, yaitu Mr. Kusuma. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri. Dengan demikian terbentuklah pemerintahan RIS. Lalu Ketua KNIP, Mr. Asaad, ditunjuk sebagai Presiden dan dilantik pada tanggal 27 Desember 1949. Langkah ini diambil untuk mempertahankan RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Mungkin hanya sekian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Lalu materi kedua yaitu pengakuan kedaulatan yang akan dibacakan oleh Nita. Nama saya Nita Rosita. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan pihak Belanda muncul Ratu Juliana, Perdana Menteri William Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sase. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota HAS Loping. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan lain-lain. Belanda sendiri tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melainkan Belanda hanya mengakui pada tanggal 27 Desember 1949, yang akhirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri. Lalu materi selanjutnya yaitu materi ketiga, kembali ke negara kesatuan yang akan dibacakan oleh Junior dan Pauji. Nama saya Junior Restauraldi. Di sini saya akan membacakan materi tentang kembali ke negara kesatuan. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda terasa berbau kolonial sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia Timur atau NIT yang merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946. Yang kedua, negara Sumatera Timur terbentuk pada tanggal 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Yang selanjutnya yaitu negara Pasundan atau Jawa Barat. Lalu selanjutnya
negara Jawa Timur yang terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. Selanjutnya, negara Madura yang terbentuk melalui suatu plebisit dan disahkan oleh Van Mock pada tanggal 21 Januari 1949. Daerah-daerah otonom yang dimaksud adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar atau daerah Kalimantan Tengah, daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan. Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yakni RI sendiri, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Perdana Menteri RIS yaitu Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati dari NTT dan Mansur dari Sumatera Timur. Perkenalkan, nama saya Fauji. Di sini saya akan membacakan materi tentang kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan B. Penyempurnaan Konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana UUD Negara Kesatuan. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara atau yang bisa disebut UUDS tahun 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen DPR dan Senat RIS. Sebagai resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Soekarno kembali sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.